Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Akram Nurzaman Bahaki dengan NIM 245111070. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa fungsi koefisien limpasan dalam perhitungan debit banjir dan apa fungsi persamaan mono B dalam perhitungan debit banjir. Mengapa intensitas curah hujan yang diperoleh dari analisis frekuensi tidak dapat digunakan secara langsung? Berikut untuk penjelasannya. Baik, untuk yang pertama, apa itu koefisien limpasan? Secara sederhana, koefisien limpasan adalah angka yang menunjukkan berapa banyak air hujan yang jatuh di suatu permukaan akan langsung mengalir di atas permukaan tersebut, bukan meresap ke dalam tanah. Jadi, sebagai contoh, jika sedang menyiram air di atas lapangan rumput yang subur, sebagian besar air akan meresap langsung ke dalam tanah. Hanya sedikit yang mengalir ke permukaan. Ini berarti koefisien limpasannya sangat rendah, mendekati 0. Namun, jika menyiram air di atas jalan beraspal atau atap bangunan, hampir semua air akan langsung mengalir. Ini berarti koefisien limpasannya tinggi, mendekati 1. Nah, peran kunci koefisien limpasan dalam perhitungan debit banjir yaitu kita masukkan dalam rumus metode rasional yang sering kita gunakan untuk menghitung debit banjir, yaitu Q sama dengan 0,278 dikali C yaitu koefisien limpasan, dikali I yaitu intensitas hujan, dikali A adalah luas area. Dengan rumus ini, jika semakin tinggi nilai C, maka semakin besar pula debit banjir yang dihasilkan. Lalu ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien limpasan, yaitu adanya jenis tutupan lahan atau penggunaan lahan, jenis tanah dan kemiringan lahan, dan juga kondisi tanah sebelum hujan. Lalu selanjutnya, apa fungsi persamaan mono B dalam perhitungan debit banjir? Persamaan mono B adalah salah satu rumus empiris yang digunakan untuk menghitung intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan ini kemudian menjadi salah satu input penting dalam perhitungan debit banjir, khususnya menggunakan metode rasional. Rumusnya ialah I sama dengan R24 dibagi 24 dikali 24 dibagi T. I sama dengan I yaitu intensitas curah hujan, R24 yaitu curah hujan maksimum harian mm per hari, T yaitu durasi curah hujan dalam jam. Intinya, mono B membantu mengubah data curah hujan harian menjadi intensitas hujan yang relevan untuk durasi hujan tertentu yang kemudian digunakan untuk memperkirakan seberapa cepat air yang mengalir di suatu daerah aliran sungai. Selanjutnya, mengapa intensitas curah hujan yang diperoleh dari analisis frekuensi tidak dapat digunakan secara langsung? Dikarenakan intensitas curah hujan yang diperoleh dari analisis frekuensi, misalnya menggunakan metode distribusi Gumbel, log Poisson type 3, dan lain-lain, memang memberikan nilai intensitas hujan untuk periode yang akan datang atau periode ulang tertentu, misalnya 2 tahun dan 5 tahun. Namun, nilai ini tidak dapat langsung digunakan sebagai debit banjir, dikarenakan yang pertama intensitas hujan bukan debit banjir. Intensitas hujan hanya menggambarkan seberapa lebat hujan turun, sedangkan debit banjir adalah volume air yang mengalir per satuan waktu yang dipengaruhi banyak faktor lain selain intensitas hujan seperti luas daerah aliran, koefisien limpasan, waktu konsentrasi, karakteristik DAS. Yang kedua, analisis frekuensi curah hujan belum memperhitungkan proses hidrologi kompleks. Curah hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan mengalami berbagai proses seperti intersepsi, infiltrasi, evaporasi, dan akhirnya menjadi limpasan permukaan. Analisis frekuensi hujan hanya memberikan input curah hujan tanpa secara langsung memodelkan bagaimana air tersebut akan bergerak dan mengumpul menjadi banjir. Oleh karena itu,
Intensitas curah hujan dari analisis frekuensi seringkali diperoleh dari kurva IDF, intensitas durasi frekuensi, perlu diolah lebih lanjut, biasanya dengan metode rasional atau model hidrologi yang lebih kompleks seperti HEC dan HEC-HMS dengan mempertimbangkan karakteristik DAS untuk mendapatkan estimasi debit banjir yang akurat. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.